Apa itu rasa takut? Rasa takut secara umum adalah perasaan tidak nyaman ketika muncul sebuah kepercayaan kalau ada seorang atau sesuatu yang berbahaya, dan kemungkinan besar akan menyebabkan kita merasa sakit atau terancam. Rasa takut adalah insting dasar manusia yang didesain untuk melindungi keberlangsungan kita di dunia. Rasa takut punya banyak macam, namun pada dasarnya ada 5 tipe akar ketakutan. Pertama, fear of extinction. Ini adalah rasa takut yang muncul ketika kita sadar kalau kita tidak akan ada lagi di dunia. Inilah rasa takut yang muncul ketika kita tahu ajal kita telah dekat. Atau sederhananya, rasa takut yang kita rasakan saat kita berdiri di ujung gedung yang tinggi. Kedua, fear of mutilation. Ini adalah rasa takut kehilangan salah satu bagian tubuh ketika batasan fisik tubuh kita dijamah orang lain atau ketika kita kehilangan fungsi bagian tubuh. Ketiga, fear of loss of autonomy. Ini adalah rasa takut yang muncul atas kehilangan kontrol atas fisik maupun emosional. Bukan hanya takut ketika kita lumpuh atau cacat, tapi rasa takut ini muncul ketika kita berada dalam situasi yang putus asa. Keempat, fear of separation. Ini adalah rasa takut yang muncul ketika kita ditolak, ditinggalkan, tidak diinginkan, atau tidak dihargai oleh orang lain. Kelima, fear of ego death. Rasa takut ini muncul ketika kita dipermalukan atau kehilangan identitas diri. Misalnya kita takut dianggap sebagai manusia yang gagal ketika kita sudah 2 tahun menganggur dan tidak diterima di kerja manapun. Nah, pertanyaannya, apakah hidupmu dikendalikan oleh rasa takut? Ada beberapa tanda yang bisa kamu perhatikan. Pertama, perfeksionis. Apakah kamu tahu kalau perfeksionis mungkin saja berasal dari rasa takut gagal, penolakan, atau takut dikritik oleh orang lain? Kita percaya apabila kita selalu berusaha melakukan segala sesuatu dengan sempurna, maka kita akan mendapatkan cinta dan penerimaan yang kita dambakan. Kedua, settling. Kamu mungkin saja menginginkan hal yang lebih. Kamu ingin hidupmu berubah, kamu ingin punya penghasilan yang lebih besar, tapi di sisi lain kamu tidak berani mengambil resiko, karena kamu takut merusak apa yang sudah ada sekarang. Bahkan jika sebenarnya kamu tidak bahagia. Ini alasan kenapa seseorang masih bertahan dalam hubungan romansa yang buruk, atau kenapa dia tetap bekerja di perusahaan yang membuatnya burnout. Keluar dari kondisi saat ini dan berada pada lingkungan yang baru memang tidak mudah. Tapi hal ini penting jika kamu ingin mengubah hidup yang kamu miliki sekarang. Ketiga, tidak bisa bilang tidak. Apakah kamu berani bilang tidak? Apakah kamu berani menolak pekerjaan yang bukan tanggung jawabmu? Hal ini memang tidak mudah dan punya caranya sendiri dalam menolak agar kamu bisa tetap menjaga hubungan baik, tapi di sisi lain kamu tidak mengerjakan sesuatu yang tidak kamu sukai. Ingat, jika kamu takut bilang tidak karena kamu tidak ingin menyakiti perasaan orang lain atau dianggap jahat, maka kamu di sisi lain telah mengorbankan diri sendiri. Banyak orang mungkin merasa kalau orang yang berani adalah orang yang tidak punya rasa takut. Padahal bukan itu esensi dari keberanian. Keberanian bukan artinya seorang tidak takut mati karena api. Tapi keberanian adalah ketika kamu tetap masuk ke dalam rumah yang sedang terbakar, walaupun faktanya kamu merasakan takut. Ada sebuah riset tentang pasukan terjun payung ketika mereka mempersiapkan diri untuk terjun payung pertama kali. Riset ini menemukan 3 kelompok yang berbeda. Kelompok pertama merupakan mereka yang pada dasarnya tidak takut. Mereka menunjukkan tanda-tanda takut yang minimal, seperti jantung yang berdebar kencang, telapak tangan berkeringat, lonjakan tekanan darah, dan sebagainya. Di grup kedua, orang yang memiliki rasa takut yang kuat sehingga hal ini menahan mereka untuk melompat. Sedangkan di grup ketiga merupakan gabungan keduanya, orang yang punya tanda-tanda takut untuk melompat, tapi di sisi lain tetap melompat juga. Orang yang berani adalah mereka yang punya rasa takut tapi berhasil mengalahkannya. Namun di sisi lain, kita juga harus bisa membedakan antara keberanian dan kekonyolan. Menyeberang jalan ketika lampu lalu lintas berwarna hijau bukanlah keberanian, tapi kekonyolan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini.